Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk malam ini? Magelang dan sekitarnya sudah diguyur hujan. Alhamdulillah, inilah yang kita tunggu-tunggu setelah beberapa bulan ya keluarga Fast ya. Semoga saja hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya dan tentu membawa kabar baik bagi para petani dan juga untuk semuanya warga. Semoga kita juga meningkatkan kewaspadaan agar ketika musim hujan ini tiba, kita semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Oke, di malam ini hadir kembali menyapa Anda dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat nanti di Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Satu program kesayangan Anda keluarga Fast yang mungkin beberapa pekan lalu Anda sudah menanti-nanti kehadiran Ustadz Nur Rahim. Nah, malam ini beliau hadir langsung untuk menyapa kita semuanya. Dan nanti Anda bisa bertanya langsung bersama beliau di 0815-7870-9640-nya. Selasa 10 September 2024, keluarga Fast, inilah Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Dan malam ini Ustadz Nur Rahim juga sudah hadir di studio Fast FM di antara kita. Kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustadz. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, ya sudah beberapa pekan kita nggak ketemu ya. Betul. Jadi malam ini kita ketemu lagi, tapi dengan nuansa kala yang kemarin begitu cerah, berdebu. Kali ini sudah dingin. Dingin Mas. Alhamdulillah, hujan. Bagaimana perjalanan tadi? Alhamdulillah tadi selama perjalanan dari rumah sampai studio ini dibasahi hujan Mas Dimas. Diusahain hujan ya. Alhamdulillah. Dan semoga ini menjadi hujan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang menyehatkan. Menyehatkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz dan keluarga Fast. Sekali lagi kami nantikan kebersamaan Anda di 081578709640 untuk bisa bergabung bersama kami. Dengarkan pula siaran kami di live streaming, baik di aplikasi suara atau bahkan noise dimanapun Anda berada. Pak Ustadz, kita alhamdulillah September ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat yang sangat luar biasa sekali bertemu dengan bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak sekali kemarin beberapa agenda event yang dengan senang banget gegap gempita menyambut hadirnya bulan ini gitu. Dan tak elak juga, Subhanallah Secang atau Giri kemarin juga mengagendakan sebuah takdim ya kalau nggak salah ya kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawatan. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Ustadz kemarin? Saya rasa itu sangat sukses banget deh ya. Karena yang hadir banyak ya. Kita berdoa bersama, bersolawatan bersama gitu. Ya, alhamdulillah Mas Dimas kemarin itu. Tepatnya malam Rabu kemarin ya. Oh iya betul. Tanpa terasa satu minggu sudah berlewat. Sudah terlewat begitu saja. Karena memang seminggu seperti 1 tahun kayaknya. Lama sekali. Oke. Lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa ya. Padahal ya baru minggu kemarin. Jadi alhamdulillah kemarin keluarga besar Subhanallah menjalankan satu ta'ziman kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan beliau Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo, dan kita bersama-sama dengan penuh khidmat bersolawat dan mengundang masyarakat umum, sehingga bukan hanya untuk milih santri gitu ya. Di kemarin itu alhamdulillah meskipun persiapannya sangat mepet, tapi acara bisa berjalan dengan lancar dan yang hadir itu luar biasa membludak Mas Dimas. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terkhusus masyarakat sekitar, kemudian ada rekan-rekan dari Banser, ada dari Laskar Pinggiran yang ikut mensupport sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tak ketinggalan pula santri semuanya yang betul-betul merasakan kebahagiaan senang banget. Dan jamaah yang hadir juga tertib, kemudian tidak meninggalkan sampah di tempat acara, dan itu luar biasa Mas Dimas. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Kemarin itu tema yang dipilih apa ya? Kemarin itu membumikan sholawat
Gitu. Untuk apa kemarin itu kok saya lupa Mas. Intinya mengajak masyarakat untuk bersolawat gitu Iya, iya. Oke, tadiman ya. Ta'ziman. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya kemarin kalau nggak salah ada sekitar ribuan ya. Kalau dikalkulasi itu sekitar 8 sampai 9 ribu. Itu laporan dari pihak kepolisian. Jemaah yang hadir ya. Gitu. Antara 8 sampai 9 ribuan. Oke, begitu. Dan ini mungkin kedepannya beberapa event seperti ini sering-sering diagendakan ya. Amin. Ya, agar masyarakat juga ada beberapa, bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan gitu ya kan. Ya. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat atas suksesnya terselenggaranya sholawatan bersama dengan keluarga besar Subhanallah Waton di Giri Secang ya. Oke. Nah, terkait dengan itu kita juga akan membahas terkait dengan pertanyaan di malam ini. Sudah cukup banyak kemarin Ustadz, karena ini Ustadz nggak hadir karena ada kesibukan yang bersamaan. Nah, maka di malam ini sedikit menumpuk, nggak apa-apa ini ya. Dari keluarga Fas yang sudah menanyakan terkait dengan kenapa sih umat Islam ini harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara kita kan tidak pernah bertemu dengan beliau, sementara kita kan juga terpaut jarak yang begitu panjang waktunya. Terima kasih. Ya, Mas Dimas. Maulidin Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya beliau sendiri sudah merayakan itu. Jadi satu kali ada salah satu sahabat yang bertanya kepada beliau, karena di antara kebiasaan Rasulullah itu adalah berpuasa di hari Kamis dan Senin. Nah, di hari Senin itu kemudian ada salah satu sahabat itu bertanya. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah. Sahabat ini bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari ini atau hari Senin ini? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, di hari ini saya dilahirkan. Artinya di hari Senin itu saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari ini pula atau di hari Senin itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Bentuk syukurnya Rasulullah, bahagianya Rasulullah atas kelahirannya di hari Senin, beliau melakukan puasa hari Senin. Oke, puasa ya. Itu artinya beliau sudah mengajarkan rasa syukur atas kelahiran di hari di mana beliau dilahirkan. Beliau mengungkapkan rasa syukurnya adalah dengan berpuasa. Artinya mengkhususkan puasanya itu memang untuk kelahirannya di hari Senin itu. Itu sebenarnya sudah berdasar dari awal. Kemudian kalau perayaan-perayaan yang seperti sekarang ini Mas ya, artinya generasi muda, kemudian masyarakat memang digaungkan sekali Maulid itu. Bahkan kalau kita di Indonesia ini kan sampai menjadi hari libur ya. Iya. Hari libur nasional kan itu. Ya, besok tanggal 16. Tanggal 16, tanggal merah itu Mas. Nah, itu dimulai dulu ada dinasti Abbasiyah. Saat kekhalifahan Al-Hakim Billah. Itu beliau menggaungkan Maulid Nabi ini menjadi sebuah perayaan. Kalau berbicara hukumnya, Rasulullah sendiri sudah mengajarkan. Artinya mengungkapkan rasa bahagianya itu dengan beliau berpuasa. Itu sudah diajarkan. Kemudian kita sebagai umatnya tentu tidaklah salah ketika beliau orang yang paling kita agungkan. Sosok yang menjadi panutan. Orang yang memberikan jalan, menunjukkan jalan keselamatan. Kita di dunia ini tentu ingin selamat, bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Dari mana kita bisa mengetahui jalan mana yang harus kita lalui? Itu adalah dari beliau Nabi Muhammad SAW. Maka kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Berbahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi, karena beliau patut kita ungkapkan rasa syukur dan bahagia ketika beliau dilahirkan. Itu kita patut sekali. Karena kita selamat loh di dunia, kita selamat loh di akhirat. Dari mana? Dari Kanjeng Nabi. Makanya Al-Hakim Billah ini kemudian menjadikan Maulid itu sebagai sebuah perayaan. Dan ini tentu tidak salah.
Tidak salah. Karena dulu Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Saudara dari ayahnya. Oke. Ketika Sayyidah Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW itu melahirkan Kanjeng Nabi, Abu Lahab itu senang banget Mas Dimas. Senang banget, euforia gitu ya, karena punya ponakan baru. Oh, ponakannya ya? Iya, ponakannya. Nabi Muhammad itu ponakannya Abu Lahab. Oke. Tentu karena saat itu Kanjeng Nabi belum terlahir sebagai Nabi, belum dijadikan Nabi dan Rasul oleh Allah, belum. Jadi saat itu Rasulullah dilahirkan, kemudian rasa bahagianya Abu Lahab itu sampai beliau membuat syukuran gitu. Membuat acara-acara yang menjadikan warga masyarakat itu ikut larut bahagia. Jadi memasak masakan yang banyak, kemudian bahkan beberapa budaknya itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena saking senengnya. Saking senengnya gitu ya. Padahal dulu itu budak luar biasa ya, sesuatu hal yang berharga banget ya. Berharga. Nah, artinya memang sampai saking bahagianya Abu Lahab itu atas lahirnya Nabi itu. Kemudian sampai membuat syukuran, kemudian membebaskan beberapa budak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang mengatakan bahwa kelak Abu Lahab ini akan mendapatkan keringanan siksaan di hari Senin. Begitu. Jadi corone ketika biasanya api neraka itu sangat panas, itu dikurangi sedikit lah Mas Dimas. Gitu ya. Ya tetap panas tapi ya ada kurangnya sedikit lah. Itu setiap hari Senin. Hari Senin ya. Dan itu ada hadisnya, ada dasarnya. Nah, makanya ini menjadi landasan yang kuat bahwa kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi syariat. Dan bahkan kalau seumpamanya melihat urgensinya, ini bisa menjadi penting sekali merayakan Maulid. Kita tidak mungkin cintalah Mas Dimas kalau tanpa kenal. Betul. Bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Betul. Nah, maka pintu untuk sampai bisa mencintai Rasulullah itu pertama adalah mengenal dulu. Mengenalnya dari mana? Tentu kita bisa melihat sejarah-sejarahnya Kanjeng Nabi. Kita tahu kapan lahirnya. Kita tahu beliau seperti apa perjuangannya. Ketika kita sudah mengenal itu semua, maka saya yakin Mas Dimas, siapapun orangnya ketika membaca atau ketika memahami perjalanan Rasulullah dari sisi manapun, maka akan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Amin. Saya yakin itu Mas Dimas. Karena Rasulullah itu dari sisi manapun semuanya unggul. Masya Allah, ya. Semuanya unggul. Dari fisik, secara fisik oke. Siapa sih yang tidak mengakui bahwa Rasulullah itu manusia yang sangat sempurna secara fisik. Di antara para sahabat semua mengakui. Bahkan ada yang menggambarkan beliau itu seperti bulan purnama. Karena memang beliau bercahaya. Bukan glowing Mas Dimas. Kalau sekarang glowing ya? Glowing. Silau. Menyakitkan. Glowing itu apa dong? Ngelengong. Iya. Jadi memang kalau bahasa yang lebih familiar lagi mungkin inner beauty gitu ya. Jadi dari dalam itu. Pancaran dalamnya. Pancaran dari dalam. Itu Rasulullah. Sampai pernah ada salah satu sahabat itu beliau berdiri di depan dalamnya Rasulullah saat bulan purnama. Beliau itu memuji indahnya bulan purnama. Oh, betapa indahnya bulan purnama. Saat kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Begitu. Dan begitu melihat wajahnya Rasulullah, sahabat tadi mengatakan bahwa wajah Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Itu dari sisi fisik saja itu Mas Dimas. Belum dari sisi ketakwaan. Oke.
belum dari sisi akhlakul karimah. Karena beliau sendiri mengikrarkan kepada umatnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh saya itu diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya Rasulullah Muhammad SAW dari sisi akhlak, dari sisi perilaku, dari sisi unggah-ungguh, semuanya itu betul-betul menjadi contoh untuk umatnya. Makanya dari sisi manapun, ketika orang generasi kita ini sekarang ini atau Gen Z gitu Mas Dimas ya, saya yakin ketika memahami betul sejarah Rasulullah, memahami betul, mengenal betul Rasulullah, maka artis-artis Korea itu lewat Mas Dimas. Lewat itu. Oke. Ya, lewat saja itu. Apalagi tokoh-tokoh yang ya sifatnya hanya viral sesaat kayak gitu Mas Dimas. Oke. Rasulullah Muhammad SAW ribuan tahun kita kenal namanya. Walaupun kita tidak pernah bertemu sekalipun. Walaupun ya mungkin kita berharap walaupun sekali sepanjang hidup kita bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi. Walaupun kita tidak pernah melihat beliau. Tapi rasa cinta ini tumbuh begitu saja. Itu hebatnya Rasulullah. Masya Allah. Dan saya yakinlah apalagi ketika generasi sekarang ini memahami betul perjalanannya, fisiknya, keturunannya, jalur-jalur keturunannya, sampai seluruh hal kehidupannya dengan Rasulullah. Saya yakin semuanya akan jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi. Oke. Dan itu dimulai dari mengenal. Mengenal ya. Ya. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, dan keluarga Fas Anda tentu sudah mengetahui bagaimanakah kenapa umat Islam harus memperingatinya, dan peringatan ini ternyata juga disampaikan oleh Ustadz Nur Rahim tadi, dianjurkan, bahkan diperbolehkan oleh syariat ya. Begitu. Nah, kalau dulu ini Ustadz, kita tuh mengenal Rasulullah Muhammad SAW itu dari beberapa cerita di sebuah karangan Albert Janji dan juga yang lainnya. Di situ ada kisah yang mungkin ini ya dari kelahiran beliau, kemudian juga dari bagaimana beliau perjalanan kenabian beliau dan juga yang lainnya. Dan disitulah dari kecil, kalau di usia saya dulu ya kan, sering banget mengikuti kegiatan Albert Janji atau Simtum Duror di musola. Kalau dulu saya malah ini Ustaz, dari rumah satu ke rumah satu lainnya gitu, bergilir gitu. Jadi ketika bulan Maulid ini ramai banget itu dusunnya itu. Dari ya kalau kita mengatakan ada yang sedekahan atau sedekah berupa apapun, meskipun dengan teh panas saja gitu kan. Itu sangat merasuk banget. Apalagi dulu ketika apa ya, mahlul qiyam ya. Mahlul qiyam. Kalau orang Jawa mengatakan serakal. Serakalan. Nah, serakalan itu. Kita merasakan betul akan kehadiran beliau gitu. Artinya kita merasakan sebuah kecintaan yang begitu terpau tadi disampaikan Ustaz. Dari sekian ribu tahun lamanya kita betul merasakan gitu. Yang anehnya sekarang digelar Ustaz Oim sudah menghadirkan Habibina Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Kemarin ya. Dalam arti kan konteksnya masih sholawatan juga Simtum Duror. Tapi ketika serakal mereka masih justru belum merasakan betul ke hati. Masih goyang sana sini gitu ya, masih terhanyut dengan suasana yang euforia saja gitu. Nah, melihat seperti ini kan tentu ya, kita juga berharap Ustadz bisa memberikan edukasi kepada Gen Z kita bahwasanya idola sesungguhnya dunia akhirat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi gini Mas. Maulid dibai atau biasa orang mengatakan dibaan dibaan gitu ya. Dibaan. Okay. Ada yang Al-Barzanji gitu. Itu sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang indah, yang mengandung sastra tinggi, dan isinya adalah riwayat perjalanan Rasulullah. Yang mana sayangnya ada di antara kita itu yang hanya membaca saja tanpa tahu ini artinya apa, kayak gitu. Ini dia, arti itu penting banget ya. Kadang juga tekon jawab Allah tanpa tahu itu artinya apa gitu. Apa sih itu gitu kan? Oke, betul. Padahal kalau semuanya
itu sebenarnya enggak banyak kan Mas ya. Jadi Al-Barzanji itu, kemudian Simtud-Duror. Kalau Simtud-Duror itu pujian-pujian kepada Rasulullah. Gitu. Kalau Diba Al-Barzanji itu sejarah. Itu sebenarnya sejarah, biografinya Rasulullah. Itu. Alangkah lebih sempurnanya ketika membaca Diba atau membaca Al-Barzanji itu, kitab-kitab sejarah Rasulullah itu, ya juga dituturkan maknanya. Ya. Agar nanti saat membaca satu rawi ke rawi yang lain atau satu pasal ke pasal yang lain itu, kita tahu fasenya ini apa nih, Rasulullah sedang apa nih. Gitu ya. Nah, gitu. Nanti Rasulullah seperti apa gambarannya. Bukan sekedar membaca kemudian padahal di situ Rasulullah sedang mengalami ujian, tahu-tahu kita amin. Bahagia gitu ya. Masya Allah. Oke. Jadi ya terutama bagi ustadz-ustadz atau apa ya namanya, yang kiai di desa-desa itu, alangkah baiknya ketika membaca Diba atau Al-Barzanji itu ya sedikit demi sedikit menyampaikan maknanya kepada jamaah. Sepakat. Ya. Agar apa? Agar tadi bukan sekedar euforia karena merasuk ke dalam jiwa itu, karena apa? Bukan karena teksnya, tapi karena suara yang ininya enak gitu. Vokalisnya dia merdu, menyentuh kalbu, ya kan? Tapi enggak mau tahu maknanya kan, ya eman-eman gitu Mas Dimas. Ya bener sih, untuk mengekspresikan cinta itu, karena cinta itu kan sulit ya. Sulit ya. Kadang ya memang di luar logika gitu untuk mengekspresikan rasa cinta. Makanya alangkah lebih sempurnanya ketika yang kita baca, yang kita rayakan, itu kita tahu artinya kayak gitu. Termasuk juga ketika serakalan itu, di mana puncak kecintaan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, merasakan cinta dan rindu yang mendalam itu ketika serakalan itu. Serakalan gitu ya. Itu serakalan itu sebenarnya berasal dari Asraqal Badru Alaina. Oh, Asraqal Badru Alaina. Tola'al Badru Alaina min saniyatil wada'. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Masya Allah. Terus baru ada Asyraqal Badru, gitu ya. Jadi orang Jawa mengatakan asraqal itu serakalan gitu, serakalan gitu ya. Oke. Sebenarnya itu adalah satu semacam tempat di mana nanti kita bersama-sama berdiri. Itu memang harus diajarkan berdiri ya? Iya, memang seperti itu. Kita diajarkan oleh guru-guru kita dulu bahwa saat serakalan itu kita berdiri, karena sesuai teksnya itu sesaat setelah Rasulullah itu lahir, dan kita bahagia untuk itu. Oh gitu, lahir bukan hadir ya? Hadir. Nah, jadi di teksnya itu mulai setelah lahir, kemudian kita bahagia. Nah, terus kita berdiri atas hadirnya Rasulullah, seperti itu. Masya Allah, ya. Nah, makanya kita berdiri, penghormatan terhadap beliau itu kita lakukan dengan cara berdiri, menyambut kedatangan beliau. Ya gitu. Ini ada sebuah kisah juga dari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW ini. Menurut kitab yang tertulis itu, saya sempat mendapatkan satu referensi ini, Ustaz. Tolong dibenarkan kalau salah gitu. Ketika Rasulullah lahir itu, suasana alam dunia ini begitu tenang sekali. Betul. Angin bertiup dengan sangat melan, bahkan teduh sekali. Dan seperti apa nih Ustaz? Ya, itu memang dan itu tertulis dalam sejarah Mas Dimas. Hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah itu dalam kitab-kitab terdahulu sudah diberikan informasinya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, itu sudah tertulis dengan jelas bahwa nanti kelak ada seorang yang menjadi penutup Nabi dan Rasul. Ketika lahir, alam seperti ini, ada cahaya yang terang, sehingga bumi saat itu seakan fajar, seakan akan muncul matahari itu Mas. Memang terang saat itu, di malam saat Rasulullah itu.
lahir, kan beliau lahir di malam hari. Di malam hari ya? Di malam hari. Itu langit berubah terang. Berubah terang. Kemudian ada rasi bintang yang memang berbeda seperti biasanya. Itu tertulis dalam kitab Taurat. Subhanallah. Dalam kitab Injil juga sama. Dalam kitab-kitab terdahulu itu menjadi makhluk yang dinanti oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena tentu siapapun yang akan bertemu dengan Nabi dan Rasul penutup ini adalah orang yang sangat beruntung. Subhanallah. Ditunggu oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan itu sudah jelas sekali dalam kitab Taurat. Bagaimana kisahnya Rasulullah, ayahnya seperti apa. Kemudian bahkan dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu melebihi mereka mengenal anaknya sendiri. Karena memang detail sekali. Detail sekali. Ciri-ciri fisiknya, terus kemudian perilakunya dan sebagainya. Dan bahkan tertulis juga seperti itu. Alam itu akan berhenti untuk sesaat menghormati lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Terus angin yang berhembus pun angin yang menyejukkan. Terus langit itu berubah terang. Kemudian ada rasi bintang yang memang dicirikan khusus hanya saat Rasulullah itu lahir saja. Bahkan ada istana Kisra. Istana Kisra itu salah satu istana besar di wilayah Persia atau di kerajaan Persia. Persia itu kalau sekarang itu wilayah Irak, Iran itulah Mas Dimas. Itu dulu ada kerajaan sangat besar. Ada 2 imperium saat itu. Saat Rasulullah itu lahir ada 2 imperium besar. Blok barat, blok timur ibaratnya gitu Mas. Jadi antara Romawi dengan Persia. Nah, di Persia itu mereka agamanya atau sembahan mereka itu adalah api. Api ya? Ya, api. Di istana Kisra itu ada satu tungku api yang tidak pernah padam. Ribuan tahun lamanya. Saat Rasulullah lahir, saat Nabi Muhammad SAW lahir, saat itu api yang ada dalam tungku itu mati. Itu tertulis dalam sejarah. Kemudian kaisar atau kekaisaran Kisra itu di Persia itu istananya itu ambruk. Runtuh gitu. Runtuh. Itu saat Rasulullah lahir. Penandanya itu sangat banyak gitu. Banyak ya penandanya ya. Masya Allah. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan Rasulullah, tentunya kita nggak bisa habis satu malam ya. Karena Masya Allah luar biasa sekali. Ya, disampaikan juga bahwasanya adanya bumi ini juga adanya beliau dulu gitu kan. Karena Nur Muhammad sudah ada di surga gitu Ustaz. Kalau nggak ada beliau, berarti kita nggak ada gitu Ustaz. Jadi laulaka ya Muhammad. Kalau semuanya engkau tidak ada, maka dunia seisinya ini, alam jagat raya tidak ada. Seperti itu. Itu Allah yang berfirman. Allah yang mengatakan. Subhanallah. Jadi betapa mulianya Rasulullah, betapa berharganya Rasulullah bagi alam jagat raya ini. Dan ini yang menjadi sebuah kepatutan untuk kita merayakan lahirnya Rasulullah, lahirnya orang yang sangat mulia ini. Dan ketika kita mengagungkan beliau, itu tidak ada yang salah. Karena memang beliau itu sosok yang agung. Sosok yang agung ya. Sosok yang agung. Walaupun nanti Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa boleh memuji. Jadi satu kali Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Beliau itu membacakan syair-syair indah di hadapan Rasulullah. Beliau membacakan syair-syair indah bahwa engkau wahai Muhammad makhluk yang mulia, engkau pemberani, engkau hebat dan sebagainya. Semua pujian-pujian itu dituturkan oleh sahabat Ka'ab ini. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hanya diam. Diam, artinya tidak melarang gitu. Tidak melarang. Sampai kemudian Ka'ab ini berhenti membaca syair. Rasulullah memberikan
kemul, sebuah kemul selimut gitu, selimut lurik. Selimut lurik itu yang diberikan kepada sahabat Ka'ab ini. Jadi Rasulullah memberikan hadiah. Itu pujian-pujian yang disampaikan langsung di hadapan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak kemudian melarang. Makanya kita memberikan pujian kepada Rasulullah, ya tidak ada salahnya. Dulu Rasulullah saja tidak melarang itu. Tapi sekali lagi, bagaimanapun Rasulullah adalah makhluk. Beliau adalah ciptaan Allah. Kecintaan, mengagungkannya kita kepada beliau. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu ketika menjunjung Nabi dan Rasulnya justru malah mensejajarkan dengan Allah. Na'udzubillah Mas Dimas ya. Karena ada umat-umat yang menganggap nabinya atau rasulnya itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Dan itu Rasulullah melarang betul. Melarang betul. Artinya memuji beliau tidak masalah. Memuji beliau diperkenankan. Bahkan Rasulullah sendiri sampai memberikan sebuah selimut kepada orang yang memuji, yaitu Ka'ab itu tadi. Tapi Rasulullah juga memberi warning bahwa bagaimanapun beliau adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan yang manusia secara fisik kita seperti manusia pada umumnya, tapi beliau memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Ini yang membedakan dengan manusia yang lain. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu manusia. Manusia. Tapi lakal basyari. Tidak seperti manusia pada umumnya. Kal yakuti bainal hajari. Perumpamaannya itu seperti intan permata dibandingkan dengan batu koral. Sama sih batunya Mas Dimas. Sama-sama ya. Sama. Tapi mana yang bercahaya, mana yang enggak ya. Begitu ya. Itu. Baik Ustadz, terima kasih. Dan keluarga Fas, selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini, masih setia di 90.1 Fas FM. Anda bisa bertanya langsung bersama Ustadz Nur Rahim di 081578709640-nya ya. Kami nantikan bersama Anda untuk edisi malam ini, Baiti Janati, 10 September 2024 ya. Kita masih di tanggal-tanggal muda, ya ini tanggal 6 atau 7 ya, atau 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Semoga saja keluarga Fas senantiasa diberikan kesehatan, dan kali ini yang baru saja pulang dari musola, dari barusan pulang dari dibaan tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, ini juga ada yang menanyakan, baik dari Ibu Murti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ustadz, anjuran apa saja ketika bulan Maulid ini sudah tiba, atau di Rabiul Awal ini, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Apa saja anjuran yang bisa kita lakukan selain bersolawat gitu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memperingati yang baik sih gitu? Kemudian yang ketiga, ada 3 ini. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk bisa bersedekah dengan yang baik gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Murti atas pertanyaannya. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi di antara fadlillah, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi dalam Al-Quran di surat yang lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh jagat raya ini. Kemudian tadi di surat ayat Yunus dikatakan bahwa fal yafrahu, maka berbahagialah. Ini diantara dalil Al-Quran yang apabila dijelaskan lebih luas lagi menjadi dasar bagaimana sih kita berbahagia, mengungkapkan kebahagiaan di saat Rasulullah sebagai rahmat bagi alam ini, yaitu ketika beliau dilahirkan.
banyak sekali cara untuk menggambarkan kebahagiaan. Banyak sekali jalannya untuk mengekspresikan rasa cinta dan bahagia kita terhadap lahirnya Rasulullah. Contoh yang paling banyak kita jumpai adalah ketika di masyarakat itu menyambung tali silaturahim. Kumpul bareng, kemudian membaca sejarah Rasulullah. Itu sudah merupakan bentuk dari ungkapan kebahagiaan, kecintaan kepada Rasulullah. Di samping apa yang kecintaan kita itu bukan sekedar hanya berupa seremonial membaca maulidnya, membaca diba, mencoba tidak, bukan hanya itu, bukan hanya berhenti di situ. Saya katakan tadi awal itu baru hanya sekedar untuk mengenal. Lebih jauh adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bentuk bahagianya kita kepada Rasulullah atas lahirnya beliau ini di dunia ini, yaitu mengikuti apa yang sudah beliau sampaikan, beliau lakukan, beliau katakan. Rasulullah itu tidak pernah mengumpat orang lain, berkata kasar itu tidak pernah, Mas Dimas. Digambarkan dalam sejarah ketika beliau marah, itu hanya ditunjukkan dengan wajah yang memerah tok. Hanya memerah saja. Terus nada paling agak tinggi. Nek misuh nggak pernah. Ya. Nah, ini harus kita tiru. Kalau memang cinta, kalau memang rindu, kalau memang bersyukur dan bahagia atas Rasulullah. Kemudian ajaran-ajaran yang beliau sudah ajarkan kepada kita semua, lakukan. Artinya ikuti apa yang sudah beliau lakukan dari perkataan, perbuatan, dan segala hal yang berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh beliau, patutlah kita ikuti, kita teladani. Bukan hanya sekedar membacanya saja, bukan hanya sekedar tahunya saja. Ya, gitu. Begitu ya, Ustaz. Itu diantara bentuk kecintaan yang sesungguhnya. Setelah mengenal, kemudian kita ikuti apa yang menjadi titahnya beliau. Ya contoh kecil lah. Ini contoh di lain ya. Gitu ya. Semuanya Mas Dimas gandrung dengan salah satu public figure lah. Ya. Siapa ya kira-kira? Siapa? Siapa Mas Dimas? Siapa ya? Karena saya sendiri sebagai public figure ya. Jadi gitu. Tidak. Maaf Pak Ustaz. Contoh sebenarnya gini Mas. Saya sebenarnya saya aja Ustaz, enggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Saya sebagai santri gitu ya. Tentu kan ngefans sekali dengan para guru, dengan para masyayikh, dengan kiai-kiai. Iya. Gitu. Makanya contoh kecil saja. Sampai cara berpakaiannya pun saya tiru. Ikuti, ya. Bahkan dehemnya saja Mas Dimas. Itu saya exactly ya, pasti gitu ya. Itu cara dehemnya saja sampai ya karena saking cintanya dengan beliau para masyayikh. Ya. Gayanya berbicara, gayanya, stylenya, dehemnya, batuknya, bahkan ada yang sampai cara merokoknya saja. Oh gitu ya. Saya juga pernah lihat. Saya pernah ketemu dengan siapa gitu. Ini cara ngerokok ini, bahkan cara berduduk sila. Iya. Jadi saya tahu. Nah, itu karena cinta. Karena cinta. Atau mungkin kalau yang anak-anak muda ya artis gitu ya. Wah, siapa gitu. Aduh, artis Korea, Jungkook. Itu mesti apa yang dia pegang mesti pengen dibeli. Betul. Ada yang sekarang itu boneka yang lagi heboh itu Mas Dimas. Boneka apa sih yang katanya satu buah itu Poromi. Saya juga tidak tahu itu. Boneka kayak gitu ya? Iya. Itu ada yang sampai 1 juta, 5 juta dan itu pun dibeli ya? Dibeli karena gara-gara dipegang itu tadi. Gara-gara dipegang. Dan lebih parahnya lagi, mereka katanya aduh paketan bulanan habis, mau beli bedak habis. Tapi ketika ada konser, jutaan dibeli. Masya Allah ya. Itu karena cinta. Kalau seumpamanya itu dilakukan
terhadap beliau Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya dunia ini, Mas. Amin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan. Apa yang diucapkan Rasulullah, cara beliau berbicara kita lakukan. Bagaimana menyelesaikan masalah. Karena Rasulullah itu juga sama mengajari kita bagaimana beliau itu menghadapi masalah. Allah memberikan masalah kepada Rasulullah. Kemudian bagaimana Nabi itu menyelesaikan masalah tersebut. Itu kalau kita tiru, indah. Amin. Kayak gitu. Nah ini makna cinta, makna rindu, makna pengaguan yang lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar euforia, membaca sejarahnya, kemudian mungkin ada perayaan-perayaan. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita meniru tindak lampah, meneladani perilaku Rasulullah dari sisi manapun. Bahkan ketika beliau mengambil keputusan untuk berpoligami, itu pun prosesnya patut kita jadikan teladan. Bagaimana Rasulullah itu memilih pasangan, kemudian pasangan seperti apa, itu patut kita jadikan contoh. Kayak gitu, Mas Dimas. Sampai segitunya ya. Iya. Mas Dimas sudah. Alhamdulillah baru mencontoh puasanya. Dan sebenarnya gitu, Mas. Makna dari sunnah itu luas sekali. Makna dari sunnah itu bukan sekedar hanya pakaian saja, bukan hanya jenggot saja, bukan hanya cara beliau makan saja. Luas sekali maknanya, dan apabila kita memang betul-betul mencintai beliau, bahagia atas kehadirannya, saya yakin beliau adalah orang yang lebih patut untuk kita jadikan teladan. Amin. Dan orang atau tokoh yang akan dan selalu akan kita cintai selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Ini menggerakkan kita juga semuanya gitu ya. Karena kembali kalau tadi kita melihat beberapa seremonial berjanji, kemudian beberapa dibaan gitu di musola atau surau gitu kan. Saya menjumpai hanya orang-orang sepuh. Aduh, Mbah, Pak Ade, Mbah siapa gitu kan. Jadi anak muda sekarang di mana gitu. Saya kadang-kadang memang tadi yang disampaikan Ustadz betul sekali, tidak hanya seremoni seperti itu, tapi itu saja yang hal kecil tidak dilakukan. Dan saya khawatir juga kalau mereka meninggalkan momen-momen seperti ini, karena mereka kalau nggak ada hiburan musiknya, tanda petik yang seperti tadi, nggak ada euforianya, dan juga itu mereka nggak berkenan gitu untuk zaman ini. Saya khawatir ada pergeseran seperti itu, Ustaz. Ya tentu zaman sudah berubah, Mas Dimas ya. Zaman sudah berubah, artinya tentu pemahaman anak-anak zaman sekarang berbeda dengan pemahaman orang-orang saat dulu, waktu saya masih kecil atau mbah buyut kita dulu gitu ya. Kemudian zaman atau suasana juga tetap berubah. Makanya sekarang itu saya ingat dulu waktu masih kecil itu, Mas Dimas. Jadi mulutan itu hanya menggunakan alat-alat musik yang sederhana sekali, karena memang dulu juga tidak ada gitu ya. Mahal dong. Iya, betul. Saya juga masih keinget itu. Ya, itu kan hanya menggunakan alat yang sederhana. Lagunya pun lagu yang ya lagu ala zaman dulu gitu. Iya, sederhana sekali. Liriknya gitu. Betul. Tapi ya merasuk gitu di jiwa. Makanya kalau sekarang itu ya mungkin ada menambahkan kreasi alat musik dan sebagainya itu karena saya yakin karena suasana atau zaman yang sudah berubah ini yang nanti bergeser ke situ. Selama tidak kemudian berlebihan, Mas Dimas, bermusik atau menggunakan alat musik yang tidak sesuai syariat gitu ya. Itu harus dihindari gitu. Jadi perayaan-perayaan yang taruhlah yang Gen Z gitu ya, Mas Dimas. Itu selama tidak menabrak syariat, saya kira itu bukan hal yang
negatif gitu ya. Selama perayaan itu tidak mengundang maksiat baru. Jadi perayaan Maulid jangan sampai malah justru jadi ajang untuk gitulah. Istilah dia. Bercampur kadang-kadang. Masya Allah. Nanti pamit sama Bapak, ini mau majlisan. Majelis ya. Iya, Oke. Cuma nanti cari di tempat yang gelap gitu. Nah, ini jangan sampai nanti substansi dari salawat itu sendiri atau majelis salawat itu sendiri ya hilang kayak gitu. Jadi jangan sampai ternodai oleh hal-hal seperti itu. Bahkan Hadratus Hasyim Asy'ari itu melarang ketika perayaan Maulid, di situ ada percampuran laki-laki perempuan tanpa batas, kemudian melakukan perilaku-perilaku yang di luar batas seperti tari-tarian yang laki-laki perempuan jadi satu. Itu sudah keluar dari syariat itu. Oke, baik. Begitu ya Pak Ustadz ya? Baik, terima kasih Ibu Murti tadi ya. Kemudian selamat malam, terima kasih untuk keluarga Fas Pak Puji yang ada di Tempuran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah malam ini bisa berjumpa lagi. Dan tepat sekali, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau menyampaikan rasan-rasan saya ini. Boleh sharing saja nih Pak Ustadz. Tanpa menghormati rasa hormat saya kepada seluruh para masyayikh, para alim ulama dan juga para habaib. Saya juga alhamdulillah senang banget kemarin bisa hadir di Syubanul Waton Giri bersolawat bersama Habib Syekh. Pertama karena memang saya ngefans banget sama Habib Syekh. Karena di majelis Habib Syekh ini ketika solawatan itu beliau selalu mengajarkan kita untuk bersolawat dengan cara yang baik. Bahkan beliau juga memberikan contoh yang baik dengan duduk yang tenang dan juga lainnya. Nah, kembali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para masyayikh yang lain dan juga para habaib, saya kok kurang sepakat dengan beberapa sholawatan yang dimana pemimpinnya itu justru goyang sana-sini, jingkrak-jingkrak di panggung, bahkan menggerakkan teman-teman seperti konser gitu warjamaahnya gitu. Sehingga, nuansanya kita dihilang gitu. Begitu, terima kasih Pak Puji ya. Ini karena panjang banget nih cerita nih, sharing Pak Puji nih ya. Oke, Pak Ustadz silakan. Ya memang itu ungkapan rasa cinta itu memang sulit dibayangkan gitu Mas. Kadang ya memang di luar logika gitu. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beberapa pemimpin majelis yang memang punya gaya tersendiri kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya memang jamaah yang hadir juga ya memang seperti itu gitu. Bukan berarti saya membenarkan atau enggak ya. Karena memang kalau kita ukur biasanya jamaah yang hadir yang memang seperti itu artinya jingkrak dan sebagainya. Itu kalau kita bandingkan, kalau seumpamanya bukan di majelis sholawat, itu lebih mengerikan daripada itu. Kayak gitu loh Mas. Ibaratnya itu sudah sampai tahap remnya sampai situlah. Syukur beberapa teman-teman dari kalangan atau dari grup-grup gitu ya. Itu yang ibaratnya baru mengenal Rasulullah, baru senang dengan Rasulullah dan mau hadir, itu sudah syukur, alhamdulillah. Memang kalau semuanya dibandingkan dengan yang jamaah seperti kemarin kami laksanakan itu ya memang tidak ada jingkrak-jingkrak, malah sepertinya beliau nggak berkenan itu kalau ada yang jingkrak-jingkrak. Iya dong. Dan itu rata-rata yang hadir ya seperti itu. Tapi ada beberapa di antara teman-teman yang memang punya gaya khusus. Karena memang ya seperti itu ya. Jamaah yang hadir itu seperti itu. Kalau seumpamanya tidak diwadahi atau tidak ada yang seperti itu, saya kira mereka tidak akan mau mendekat dan tidak mau hadir di majelis. Bahkan parahnya tidak mau mengenal ya. Tidak mau mengenal kan. Mungkin tahapannya masih baru sampai situ. Bisa jadi nanti rasa cinta mengenal Rasulullah lebih dalam lagi. Saya yakin akan lambat laun akan malu dengan sendirinya. Amin. Rasa malu itu
rasa sungkan, lebih ke sungkan nih Mas. Yeah. Rasa sungkan kepada Rasulullah itu yang kemudian akan polanya akan berubah. Saya yakin. Yeah. Ya pokoknya seperti tadi. Yang penting hari ini mengenal itu adalah yang utama. Kemudian baru setelah itu, setelah kenal, mau mengenal Rasulullah, mau tahu tanggal lahirnya, kemudian biografinya, baru yang lebih luas lagi bisa mengikuti apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sampaikan. Begitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini juga pesan kepada para pecinta Muhibin kita juga yang sedang mendengarkan. Mencintai selawatan boleh, tetapi jangan sampai melupakan yang lain begitu ya Ustaz. Karena kejadian di Kulon Progo waktu itu kan sangat disayangkan. Oh iya. Jangan sampai itu terulang kembali. Ya. Ketika para masyayikh kita juga ada waktu kapan harus bersolat, kapan harus ada pengajian gitu ya. Begitu Pak Ustadz ya. Oke. Dan ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Wivin yang ada di mana ini? Salaman ya kalau nggak salah nih. SLM itu mungkin Salaman ya. Ya, Assalamualaikum Mas Dimas juga, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan menghadirkan Ustadz Nur Rahim lagi. Ya, beliau memang susah untuk dihadirkan ya. Sebenarnya enggak Mas. Oh, enggak ya? Saya tuh mudah hadir. Oh, mudah. Mudah hadir di hati saya gitu. Nah, Ustadz, pernyataan Nabi Muhammad SAW ini kan banyak aspek yang sangat bisa kita ambil. Kalau Nabi Muhammad ini adalah teladan dari segala sisi. Bagi kami para pedagang, berarti kita bisa memberikan satu edukasi bahwasanya peringatan ini adalah memberikan satu tanda bahwasanya kita kembali lagi ke sifat jujurnya beliau bagaimana dalam berdagang, termasuk juga kepada para pemimpin kita. Sesaat lagi akan pilkada, semoga kita bisa diberikan pemimpin yang amanah. Amin. Dan juga seperti Rasulullah Muhammad SAW yang betul-betul bisa memimpin kita. Ya syukur memimpin kita di dunia dan akhirat itu. Terima kasih Bu Wiwin yang ada di Salaman. Ya. Ini Bu Wiwin sharing atau bertanya? Sharing aja ya mungkin. Sharing ya, itu mungkin sharing. ditambahkan saja. Oh gitu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Dimas, bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang sempurna, manusia yang sempurna, dan satu-satunya manusia yang sempurna Allah ciptakan adalah beliau. Dari sisi manapun. Dan hal dalam kehidupannya apapun itu patut kita jadikan teladan. Sebagai suami, sebagai pemimpin bangsa dan negara, sebagai pedagang sukses, sebagai pemimpin perang, sebagai suami dari beberapa istri, kemudian bapak dari anak-anaknya, sosok bapak, Subhanallah. seperti itu. Kemudian sosok imam sholat, sosok dari pemimpin agama, dan seluruhnya itu paket komplit, guys. Semua itu berada dalam satu sosok, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya yang mencintainya, yang mengaku mencintainya, tentu tidak ada yang menjadi alasan untuk berpaling dari beliau. Tidak ada alasan. Karena dari sisi manapun, beliau adalah sosok yang sempurna dan patut kita jadikan teladan. Dari sisi apapun dan dari manapun, kayak gitu. Itu Mas Dimas. Begitu ya? Ya. Masya Allah. Ada terakhir pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait dengan beberapa agenda di Baan dan juga Al berjanji, banyak sekali di dusun-dusun atau di kampung-kampung ini mengeluarkan sedekah gitu dari berupa apapun gitu. Nah, saya sempat mendapatkan salah satu kiriman pesan bahwasanya Simbah Nyai pernah ngendiko bahwasanya kalau bersedekah di bulan Maulid tolong bersedekah yang terbaik, karena ini yang diperingati ulang tahunnya bukan hanya manusia biasa tapi Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin dunia akhirat kita. Ya betul Mas Dimas. Saya juga pernah mendengarkan dawuh itu bahwa nek sedekah kanggo Kanjeng Nabi ki sing tenanan, sing apik ngoten niku. Karena memang ya itu tadi, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk kita sendiri. Apa yang kita tindakan baik, perilaku baik yang kita lakukan sebenarnya adalah hakikatnya ya untuk kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik, apalagi sedekah itu karena rasa bahagianya kepada hadirnya Rasulullah, tentu yang kembali kepada kita pun akan
sangat luar biasa, Mas Dimas. Itu harapannya. Dan tentu di antara harapan puncak tertinggi dari pengharapan kita bisa bersama beliau Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita besok di hari kiamat, di hari yang dimana saat itu semua makhluk tidak bisa mengandalkan apapun, disitulah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari Kanjeng Nabi. Siapa yang mendapatkan pertolongan? Yaitu pertama umatnya. Kemudian yang bagaimana umat yang mendapatkan syafaatnya? Tentu yang pertama yang berikutnya adalah ketika beliau mengenal, tahu dengan kita. Dari mana beliau tahu tentang umatnya? Dari mana beliau bisa mengetahui? Dari bagaimana kita terus memanggil. Bagaimana cara kita memanggil? Cara kita memanggil adalah dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dan bukan hanya cukup dengan bersolawat, sunnah amaliyah yang beliau lakukan juga kita lakukan. Maka itu nanti akan menjadi kunci kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang telah diberikan dan juga apa yang sudah disampaikan sebagai bermanfaat bagi keluarga FAS dimanapun Anda berada. Dan untuk keluarga FAS, selamat menyongsong untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk tahun 2024 ini kita akan peringati secara nasional tanggal 16 September 2024 ya keluarga FAS ya. Artinya 1 pekan lagi ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang masih kita lakukan. Dan harapannya untuk kegiatan-kegiatan ini tidak hanya terbatas di bulan Rabiul Awal saja, mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab kembali untuk Anda keluarga FAS ya. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa kami hadirkan, kami berikan waktu kepada Anda. Terakhir Ustadz, mungkin ada beberapa closing statement yang akan disampaikan. Kami silakan. Terima kasih. Bahwa cinta itu bermula dari mengenal terlebih dahulu. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bermula dari bagaimana mengenal beliau. Dan di antara cara bisa mengenal beliau adalah bisa mengetahui biografi sejarah perjalanan kehidupan beliau. Dan kita bisa memahami, mengetahui perjalanan biografi kehidupan beliau adalah mengenal dari mana sumber kita bisa membaca atau bisa mengenal biografi tersebut. Maulid Nabi itu adalah esensinya bagaimana mengenal Rasulullah dari kitab-kitab, dari referensi-referensi yang sudah dibuat oleh para ulama. Kita bisa mengenal Rasulullah melalui Al-Barzanji, melalui Maulid Diba, dan sebagainya, banyak sekali buku-buku yang tentang biografi beliau. Dan dimulai dari itu. Kemudian Maulid Nabi ini adalah momen di mana kita ada waktu yang memang oleh orang-orang terdahulu kita diajarkan untuk mengenal Rasulullah. Di bulan Maulid ini. Momen yang sangat tepat untuk mengenalkan Rasulullah. Terutama untuk generasi-generasi penerus kita. Maka perayaan Maulid ini bukan sesuatu yang salah. Perayaan Maulid adalah perayaan yang tepat sesuai syariat, yaitu dalam rangka mengenalkan pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari ini dan juga di hari kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Nur Rahim. Terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS dan juga untuk Anda keluarga FAS yang sedang mendengarkan baik di 90.1 FAS FM atau di live streaming kami. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan kembali di siaran ulang pada hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa simak kembali juga di YouTube channel FAS FM Magelang. Dari Jalan Gaya Haji Masyari nomor 7 Bagutan Tegarjo Magelang, kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.